Aku harus ke UGD. Bahkan pengkhianatan. Lenny tukang ngadu, ini kejam. Apakah mereka akan bertahan selama 100 hari atau ada yang akan Aku mengacau? cuma mau pulang bawa uangnya. Kalau harus cekik polisi pun, kulakukan. Aku mau di bawah. Enggak, aku yang di bawah. Terserah, Pak Tua. Di penjara, kami hargai orang tua. Jadi ya, orang tua yang nentuin. Dia tidurnya ngorok nggak? Iya. Selamat malam. Nggak ada apa-apa, Pak. Cukup kriminal, istirahatlah. Selamat pagi. Pagi banget. Si polisi bodoh ngorok semalaman. Ngorok mau bikin begadang. Segitunya. Ya, aku rasa sih ini dari langitnya. Sekarang sekitar jam 6 atau 7 pagi. Malam pertama. Jimmy, kurasa ini penjara beneran deh. Pertanyaannya kenapa kamu di penjara? Semacam money laundry. Aku nggak bohong minjem dari si A buat bayar hutang ke si B dan seterusnya sampai uangnya habis. Tapi masalahnya aku bohong kalau uangnya habis. Sampai akhirnya aku berhutang $500.000. Yang kebetulan jumlahnya itu sama kayak hadiah dari video ini. Waktu makan. Bro, ini makanan pertama di penjara ini. Ini sih mending daripada penjara asli. Ian si kriminal udah ngerasa kayak di rumah aja. Di sini lumayan nyaman loh. Sementara Lenny si polisi coba adaptasi sama kehidupan. Aku biasanya menjarain orang. Aneh rasanya kalau dibalikin gini. Jadi yang bisa aku bilang begini. Aku disuruh tidur, terus dibangunin, terus disuruh makan. Itu aneh, hal gila buatku. Selamat pagi. Kayaknya mulai ada perpecahan sama hubungan Ian dan Lenny. Aku pengen mindahin kasur ke lantai gara-gara ngoroknya. Bro, ganggu banget. Aku udah mindahin kasur dan semoga sekarang ngoroknya nggak ganggu. Meskipun ada masalah di antara mereka dan Ian yang kurang tidur, si polisi dan si kriminal harus ngelakuin sesuatu supaya nggak bosan. Mereka kerjasama buat bikin ring basket pakai ranjang mereka. Ini ide yang keren. Bahkan bisa dipakai buat tempat pull up. Di penjara pertama aku nggak atletis, tapi sekarang aku harus atletis. Itu dia. Kelihatannya mereka butuh alat olahraga. Aku pengen ubah badan penjara jadi badan pantai. Kayak biasa, aku mau kasih kejutan di hari ke-10 buat ngebantu mereka. Petugas bis melapor. Petugas bis melapor untuk bertugas. Kita lihat gimana kabar tawanan kita. Apa kabar, bro? Sipir Jimmy. Aku lihat kalian mengubah ranjangnya. Iya, aku hidup sama Snorlax di sini. Snorlax, kamu ngorok ya? Kayaknya aku juga nggak percaya. Apa menurut kamu hadiah di hari ke-10 ini? Koki pribadi, Kalau perpustakaan. bukan itu semua gimana? Oh, Ikutin aku, bro. Pintu terkunci ini salah satu dari beberapa area terlarang yang akan terbuka sepanjang video ini. Penjaga, buka pintunya. Membuka pintu timur. Silakan. Selamat datang di halaman penjara. Di luar sini banyak barang buat bikin kalian tetap fit selama 90 hari ke depan. Ini 1 dia. jam setiap harinya kalian punya akses ke pull up bar ring basket ini. Nikmatin aja. Ini bakal bikin waktu terasa cepat. Rasanya hebat bisa lihat matahari. Kalian siap denger tawarannya? Ya, siap. Baiklah, ayo masuk. Buka ruang interogasi. Area dibuka. Baiklah, ayo masuk. Silakan duduk. Baiklah. Sekarang kalian di ruangan yang terpisah dan nggak bisa saling berkomunikasi. Tawaran hari yang ke-10 adalah, kalau kalian mau area rekreasi itu, total hadiah kalian akan berkurang $50.000. Kalau kalian berdua setuju, kalian akan memilikinya. Tapi hal menariknya, kalau cuma satu yang setuju tapi yang lainnya enggak, kalian tetap bayar $50.000, tapi cuma satu orang yang bisa akses areanya sepanjang video ini. Aku nggak nyangka kayak gini. Kalian punya 10 hari buat kenal satu sama lain. Tapi apa kalian bisa nebak apa yang bakal dipilih partnermu? Ya, Ini keputusan besar karena bakal ngaruh ke 90 hari ke depan. Aku capek jadi orang jahat di hidupku. Kamu tahu orang baik milih apa, tapi jadi orang baik buat 90 hari ke depan itu cemen. Aku pengen nangis. Oke, kalian berdua udah buat pilihan. Kalian gak tahu masing-masing pilihan. Mau sebut duluan? Aku bilang ya. Aku belum kasih tahu pilihan kamu nih. aku bilang ya. Cocok. Pandanganku terhadap uang udah berubah drastis. Aku rela bayar banyak buat ngabisin waktu lebih nyaman di sini. Siapa yang tahu kalau kita nggak bisa sampai? Kalau kita nolak hal yang bisa bikin kita lebih nyaman di sini. Mending sedikit daripada nggak sama sekali. Cara pandangku begitu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kelihatan ajaib banget karena sedikit waktu rekreasi bisa bikin mereka mikir bakal bertahan selama 100 hari. Wow, bebas sayang. Layak banget buat 50.000. Cocok buat gocap.
Selama beberapa hari ke depan, mereka memanfaatkan semua yang ada di halaman itu. Pas keluar, harus kelihatan ngeri. Kelihatannya halaman rekreasi bikin mereka toleransi satu sama lain buat bertahan. Tapi ada bagian dari tantangan ini yang gak bisa mereka hadapi. Karena aku membangun tempat ini kayak penjara beneran. Dan kita tahu makanan penjara tuh gak enak kan? Ini kayak daging sisa yang murah, burger frozen yang dicairin sama saus. Rasanya menurutku kayak makan pantat. Aku nggak tahu orang yang kupenjara makanannya gini. Nggak tahu berapa lama aku bisa makan ini. Siapapun juga nggak layak makan makanan yang kayak begini. Itu alasan di hari